Kita akan baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat 6 berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, saya ulang ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara mungkin nggak pernah mendengar namanya si Thomas Brodnicki. Thomas Brodnicki, ya kita nggak kenal lah ya, tapi sempat bikin heboh di Amerika Serikat tahun 2011 kemarin. Bukan karena dia berhasil menemukan obat apa atau dia berhasil melakukan sesuatu pencapaian. Enggak. Dia ini jadi heboh itu gara-gara dia itu nguntitin satu nona, satu penyanyi bernama Selena Gomez. Ya. Semua berita tentang nona Selena ini itu dia ikuti. Foto dan posternya si nona dia koleksi, ya. Rumahnya sang nona dia datangin. Sudah begitu surat cinta ratusan udah dia kirimin, oke? Udah gitu konser Selena di mana-mana dia datangin itu. Jadi rumahnya didatangin, kemudian konsernya didatangin, nguntiknya sampai keterlaluan sehingga nona Selena itu jadi risih dan merasa terganggu dan terancam, akhirnya dia lapor polisi. Lah si Thomas itu akhirnya dipanggil sama polisi dan kemudian diadili. Oke. Nona Selena minta supaya ini orang masuk penjara aja karena ini kebangetan ngikutinya saya, banget-banget. Nah, tapi hakim nggak setuju. Hakim akhirnya nggak hukum penjara, cuman hakim bilang sama Thomas, kamu tidak boleh dekat-dekat dia lagi. Kalau kamu dekat-dekat dalam jarak 50 meter, kamu masuk penjara. Nah, di pengadilan si Thomas ini ngaku. Dia mengaku sudah bicara sama Tuhan tentang Selena, dia sudah lapor sama Tuhan, dia jatuh cinta sama Selena, dan dia bilang sudah diskusi sama Tuhan tentang masa depan mereka berdua nanti kalau menikah. Saudara-saudara sekalian, kata Kristen, itu berasal dari bahasa Yunani, Kristianos. Artinya pengikut Kristus. Apakah saudara dan saya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, memiliki semangat yang sama seperti Thomas dalam hal mengikuti? Barangkali dia sih agak terganggu jiwanya ya. Tapi ya namanya orang jatuh cinta itu memang rada gila itu. Ya. Orang lagi jatuh cinta itu tidak kenal capek, tidak kenal lelah mengikuti yang dia cintai. Lah mungkin saudara-saudara protes sama saya, Pak Sukirno, ikut Yesus kok disamakan sama orang gila itu? Ya. Saudara-saudara, jawaban saya begini, ikut Yesus itu memang gila. Kita disuruh meninggalkan segala-galanya. Tinggalkan keluarga, terkadang tinggalkan pekerjaan dan usaha, kehilangan harta, bersedia dianiaya, lepaskan hidup nyaman dan alami kesusahan demi Yesus. Saya simpulkan ini dengan kata-kata dari pendeta Dietrich Bonhoeffer, pendeta dari Jerman. When Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia panggil orang itu untuk datang dan mati. Apa tidak gila? Nah, kalau saudara berasal dari keluarga Kristen, hal ini mungkin tidak terlalu berasa. Tapi kalau saudara berasal dari keluarga non-Kristen, harga yang harus dibayar, seringkali itu mahal sekali. Ya. Ketika saya jadi Kristen, papa saya itu datang dari kampung loh ke Jogja. Saya bertobat di Jogja, lagi kuliah waktu itu. Papa saya itu ngaku terus terang sama saya, dia itu takut naik pesawat. Tapi demi dia mau selamatkan, tanda kutip, anaknya, dia datang ke Jogja. Datang ke Jogja dan di depan saya dia keluar air mata dan minta saya supaya saya kembali, ya, kepada, ya, tinggalkan Yesus, kembali kepada agama kita yang lama. Nah, saya dulu orang yang tidak beragama, saudara sekalian. Ya, saya orang ateis. Ya, tidak percaya Tuhan itu ada ketika saya kuliah. Ya.
Nah, saudara sekalian, itu yang terjadi. Ketika seorang itu ikut Yesus, dia bayar harga mahal sekali. Markus pasal 10, ayat 28-29. Markus 10, ayat 28 sampai 29. Ini kata-kata Tuhan kita sendiri. Markus 10 ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Memang benar sekali. Petrus itu lagi kerja, dipanggil, dia tinggalin pekerjaannya. Dan dia ikut Yesus. Ayat 29, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Mengikut Yesus itu harganya mahal sekali. Ya. Ada banyak hal, terkadang terpaksa kita mesti tinggalkan dan pilih Yesus. Mengikut Yesus adalah suatu perjalanan, suatu proses, bukan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang satu kali terjadi. Mengikut Yesus itu bukanlah ketika kita suatu hari datang ke gereja dan kemudian mengaku kita percaya dan dibaptis. Itu bagian daripada semua itu. Tapi itu bukan segala-galanya. Itu barulah satu awal dari satu perjalanan panjang. Namanya juga mengikut, ya toh? Kata mengikut itu menggambarkan proses dan waktu. Dalam kata mengikut tersirat unsur seumur hidup. Yang mengikut itu dipanggil dengan nama pengikut. Pengikut itu mengikut seumur hidup. Dia ikut bukan hanya 2-3 bulan atau 3-4 tahun. Jadi dengan kata lain, ketika kita diminta mengikut Yesus, itu di situ ada unsur kesetiaan. Setia itu seperti apa sih? Setia itu begini loh, saudara-saudara sekalian. Pengikut sejati itu tidak takut susah. Tidak takut menderita. Tidak takut rugi, tidak takut tersisih, tidak takut dinista, tidak takut dicela, tidak takut sendirian, tidak takut kesepian. Itu pengikut sejati. Nah, ada pengikut yang hanya mau ikut ketika semuanya itu enak. Itu bukan pengikut sejati. Sebab Tuhan kita sendiri mengalami bahwa satu kali dia bicara agak keras sedikit. Ketika dia bicara itu keras, pengikutnya itu semula 5.000 lebih. Itu kabur, balik kanan semua, pulang semua, nggak mau ikut lagi. Kenapa? Khotbah keras macam begini, siapa yang bisa dengar kayak ikut? Ngapain ikut keras kayak gini? Nggak usah lah, 5.000 orang pulang, sisa cuma 12 orang. Yang 12 juga ditanya begini, ditantang. Kok kalian nggak ikut pulang? Jawaban Petrus begini, aduh Tuhan, kita tinggalin semua, mau kemana lagi? Mertua udah marah, istri sudah ngomel. Udah tinggalin semua. Ya. Jadi kita mau kemana lagi Tuhan? Ya. Asumsi saya waktu itu, Petrus mungkin belum menikah ya, barangkali. Atau sudah, saya nggak tahu. Ya. Karena dia memang kawin, karena punya mertuanya, kita dikasih tahu kapan dia kawin. Oke? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu pengikut yang sejati. Ya, dia itu ikut saat senang dan saat susah. Ya, maka saudara-saudara perhatikan, Tuhan Yesus memberikan tantangan ini. Matius 16 ayat 24. Sebagian saudara sudah sampai Matius 16, saya tahu ya. Rajin banget tuh beberapa orang. Ya, semangat. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kata-kata yang berat sekali. Barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia mesti berkata tidak. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dia mesti berkata enggak. Dia mesti pikul salib, lambang kematian, gambaran kematian. Lalu kemudian dia bisa ikut Yesus. Nah, saudara, saya kasihkan contoh begini ya. Saya kasihkan contoh tentang Profesor Ken Elzinga.
Zingga itu pada umur 26 tahun itu sudah dosen di University of Virginia. Nah, lalu kemudian ketika dia baru masuk jadi dosen, temannya sama dosen itu bilang begini sama dia, Ken, kamu hati-hati ya di sini ya. Kamu hati-hati kalau bicara soal iman kamu sebagai orang Kristen loh ya. Di sini nih kalau kamu ngomong Kristen, ngaku Kristen gitu ya, ketahuan Kristen, waduh, karier bisa nggak lama itu di sini. Orang-orang sini itu hostile ya. Nah, tapi suatu hari Ken ini itu ternyata setuju untuk bicara di persuan doa mahasiswa. Nah, jadi bayangkan hari itu, dia lihat wajahnya itu gede-gede terpampang di poster. Satu poster undangan kebaktian. Ditaruh di dinding salah satu bagian dinding kampus. Nah, si Ken ini sekarang mulai khawatir nih. Kalau teman-teman saya sama dosen, sama profesor, lihat gini, waduh, saya bisa diketawain itu. Jangan-jangan saya punya karier dipersulit itu. Ya. Malam itu, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dari tempat tinggalnya, dia ke kampus, dan kemudian dia turunkan poster itu. Ya, turunkan posternya. Nggak mau kelihatan orang. Dia gulung, dia bawa pulang. Sepanjang malam nggak bisa tidur. Besok pagi-pagi dia kembali ke kampus. Ngapain? Pasang lagi posternya. Ya. Pasang lagi, karena malam itu dia kepikiran terus. Dia menyimpulkan bahwa hidup saya ini bukanlah masalah karier atau ambisi saya pribadi. Tapi bagaimana saya mesti menjadi murid Kristus yang setia. Ya. Dan kalau murid yang setia menurut dia, saya nggak bisa ngumpet-ngumpet. Nggak bisa. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada Ken? Dia akhirnya ngajar di situ selama 40 tahun berikut. Sebagai profesor, nggak ada yang pernah masalahkan dia. Ya, tetap seorang pembicara yang diundang kemana-mana. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah seseorang itu ketika ikut Yesus, itu seringkali mesti bayar mahal, tapi dia mesti menyadari, kalau dia mempertahankan nama baiknya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan segala-galanya dalam hidupnya. Ketika dia mempertahankan, dia akan kehilangan. Tapi ketika dia siap kehilangan semuanya, dia justru mendapatkan banyak sekali. Itu juga salah satu yang saya alami dalam hidup saya. Ketika seorang bersedia untuk kehilangan, dia nggak akan hilang. Dalam Kristus, ketika seseorang itu bersedia kehilangan, dia justru dapat banyak sekali. Nah, saudara-saudara, pengikut sejati itu nggak bisa dibayar untuk pindah kesetiaan. Kecuali pengikut, ya, yang inilah ya, yang tidak sejati, pengikut-pengikut yang biasa-biasa begitu. Ya. Belum lama, kira-kira 2 tahun lalu, saya ini nonton satu video pendek sekali, hanya kira-kira 2,5 menit gitu, dibuat oleh Liga Sepak Bola Jerman. Isinya itu apa? Isinya adalah tes loyalitas kepada 3 orang fans dari 3 klub, yaitu Borussia Bayern München, Borussia Dortmund, dan kemudian Borussia Mönchengladbach. Ya, ini 3 klub bola. Jadi 3 orang yang dianggap supporternya yang paling setia itu dipanggil 3 ini. Kemudian dikenalin masuk satu ruangan, mereka nggak tahu di situ ada video kamera yang merekam reaksi mereka. Mereka duduk, datang 2 orang, kemudian nawarin mereka. Ya, ini masing-masing ini ditawarin begini. Kalian mau nggak ganti dukungan? Semula kamu dukung Bayern München, sekarang kamu switch deh, dukung musuhnya deh, ya. Borussia Dortmund, ya, oke? Mau apa enggak? Nah, kuncinya di sini, saudara sekalian. Yaitu mereka ditawarin uang sampai 200.000 euro kalau bersedia pindah. Oke, ganti kaosnya, atau ganti tempat duduknya, pindah. Mau apa enggak? 200.000 euro artinya 3,2 miliar. Hanya pindah dukungan saja. Malah yang satu ditawarin lagi, wajahnya akan dipasang di bis, ya toh, dan lain sebagainya lah ya. Nah, mereka bertiga semua sama. Ini masing-masing bisa-bisa ketemunya. Semua sama, nolak. Ya. Mereka menolak semua, terus yang satu bilang begini, ini seperti menjual identitas saya nggak bisa melakukannya. Yang satu bilang gini, uang nggak jadi soal, ini urusan hati.
Saya terlahir sebagai pendukung Mönchengladbach, tetap jadi pendukung Mönchengladbach. Satu lagi, sekali Bayern tetap Bayern. Nah, itu namanya pendukung yang sejati. Nah, begini, mereka tidak tahu, tiga orang ini nggak tahu, di luar sana, itu beberapa teman mereka diundang untuk melihat, ini orang benar nggak fans sejati. Jadi ketika mereka keluar ruangan semua, mereka kaget menemukan teman-teman mereka di situ sudah nunggu. Dan teman-temannya itu liatin mereka. Jadi ketika mereka menolak, mengatakan, nggak bisa, kita tetap aja pendukung, nggak bisa, fans nggak bisa jual beli. Ketika mereka keluar, wah teman-teman mengatakan, ini dia yang namanya fans sejati. Ya. Nah, coba saudara-saudara bayangkan ya, apa yang terjadi kalau mereka setuju untuk switch, ganti kesetiaan, ganti klub. Kemudian ketika keluar, alangkah malunya menemukan teman-teman mereka ada di situ. Dan menertawakan mereka, dan kemudian mungkin memarahin mereka. Ya, fans sejati tidak bisa dijual beli, saudara sekalian. Pengikut sejati lebih lagi. Pengikut Yesus itu harusnya juga nggak bisa dibeli, ya. Sebab kita bukan sedang bicara tentang sepak bola, tentang kesana kemari. Kita ini bicara tentang sorga atau neraka di kekekalan. Ya, maka Paulus katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tentu kita semua tahu, ada orang-orang tertentu yang karena sesuatu godaan besar bersedia meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka demi seorang pria, demi satu rumah tangga, demi satu jabatan, demi uang banyak, demi satu kedudukan, itu mereka akan bersedia untuk switch. Ya. Nah, orang-orang demikian tidak pernah sadar bahwa suatu hari mereka akan tiba di satu tempat, di suatu pengadilan. Di mana yang mengadili mereka di sana adalah pribadi yang mereka khianati itu. Saudara-saudara sekalian, dalam kata ikut juga tersirat unsur memperhatikan dan meniru. Itu namanya ikut. Pengikut itu harus tujukan matanya kepada yang dia ikuti. Kalau tidak, dia akan kehilangan yang dia ikuti itu. Ya, jadi tidak hanya memperhatikan dan mengamat-ngamati, tapi si pengikut ini juga harus meniru yang dilakukan oleh yang dia ikuti itu. Jadi kalau yang dia ikuti itu belok kiri, pengikut harus belok kiri. Yang dia ikuti itu belok kanan, dia mesti belok kanan. Kalau yang dia ikuti itu naik kereta, pengikut harus naik kereta. Ketika yang dia ikuti itu masuk toko, pengikut mesti masuk toko. Pendek kata begini, apa yang sasaran yang dia ikuti itu lakukan, si pengikut juga harus lakukan. Itulah pengikut yang baik. Jadi di sini ada unsur ketaatan. Jadi ketika mengikuti kita bicara ada unsur ketaatan, ada unsur ketekunan, saudara-saudara sekalian, ada unsur kesetiaan. Itu murid sejati. Ketaatan, ketekunan, kesetiaan. Nah, kita memulai pengikutan kita kepada Yesus dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Satu titik itu. Setelah itu apa? Apakah selesai sampai di situ? Jelas tidak. Baptisan saja sudah cukup belum? Tidak cukup, sekalipun itu awal. Kalau hanya satu doa saja, atau satu baptisan saja, terus kemudian sudah cukup, itu namanya peristiwa, bukan proses. Itu bukan mengikuti. Nah, kata ayat 6 tadi yang kita baca, saudara-saudara sekalian, di Kolose 2:6 tadi, katanya begini, setelah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita diperintahkan untuk hidup tetap di dalam Dia. Nah, kata hidup di sini, kita harus hidup di dalam Dia itu, ini suatu perintah yang harus kita jalankan ya. Kita diperintahkan untuk hidup tetap di dalam Kristus. Tetap artinya selalu, terus-menerus, nggak keluar masuk, bukan Senin Kamis. Ini bicara tentang konsistensi. Ya. Jadi diperlukan suatu kekuatan dan ketekunan untuk kita bisa lakukan ini. Tapi ingat ya, pelakunya itu tetaplah kita sendiri. Dari diri kita sendiri harus ada sesuatu hal lain. Apa yang bisa bikin kita itu menjadi kuat, saudara-saudara sekalian? Apa yang bikin seseorang itu bisa bertahan, ikut seumur hidup, dan nggak pindah-pindah? Kuncinya cuma satu, yang dimiliki juga oleh Thomas Gendeng tadi itu, yaitu cinta. Jadi mesti ada unsur cinta.
Mengikut Yesus haruslah melibatkan suatu unsur cinta kepada Yesus. Tanpa adanya cinta kepada Yesus, kita akan kecapean ikut Yesus. Tanpa adanya cinta kepada Yesus, kita akan kecapean ikut Yesus. Cinta memberikan kepada kita energi dan kekuatan yang diperlukan untuk kita bisa terus-menerus, konsisten alias tetap ikut Yesus. Jadi sekarang saya tanya kepada Anda sekalian pada malam ini yang berdoa, apakah saudara cinta Yesus? Tentu cinta yang dimaksud di sini bukanlah cinta romantis yang pakai deg-degan itu loh, ya kedepak-kedepuk itu loh, bukan. Ini adalah cinta agape, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Semua yang ada pada kita, itu kita berikan untuk cinta kepada Yesus. Ya, semua kita kasihkan. Semua kekuatan yang ada, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, akal budi kita, dan hati kita, semua diarahkan untuk cinta kepada Yesus. Agape adalah cinta yang bersumber dari kehendak. Dia bukan main di perasaan. Karena itu dia bisa diperintah-perintah. Hai suami, kasihlah istrimu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu semua perintah. Nah, ini adalah cinta yang sifatnya tidak egois dan selalu memberi. Nggak mikir saya dapat apa. Dia selalu memberi duluan. Agape adalah bentuk kasih sayang atau cinta yang paling tinggi dan paling murni. Kita diminta all out, habis-habisan, total dalam cinta kita kepada Yesus. Perhatikan kata segenap tadi ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu dalam satu kalimat dirangkai semua. Saudara-saudara mesti cinta Yesus. Nah, mencintai Yesus itu seperti apa wujudnya? Itu ditunjukkan lewat ketaatan kita dan pengorbanan kita kepada perintahnya. Saya pernah satu kali, itu sekian tahun lalu, itu berkata demikian kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok aku ini nggak merasa, aku ini punya sesuatu perasaan cinta kepada Tuhan seperti gimana gitu loh. Saudara tahu nggak, begitu saya ngomong gitu dalam hati, pada saat itu, detik itu juga langsung muncul dalam pikiran saya beberapa kejadian dalam hidup saya, di mana saya memutuskan untuk against all odds, ya. Untuk saya itu melakukan sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin susah, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar dalam hidup saya. Untuk saya ikut Yesus. Nah, itu adalah bukti cinta yang tak bisa dibantah. Kata Yesus, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak mungkin kita mengaku cinta Yesus, tetapi melawan perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi kita harus cinta Yesus. Dan diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan dalam bentuk pengorbanan. Tapi sekarang pertanyaannya, dari mana bisa munculnya cinta atau kasih itu? Dari mana datangnya cinta ini yang saya secara manusiawi merasa tidak memilikinya? Dia muncul, cinta itu muncul ketika kita itu menyadari betapa dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa yang diwujudkan di kayu salib. Kata 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, karena apa? Karena dia lebih dahulu mengasihi saya. Roma 5, ayat yang ke-8. Oke? Roma 5, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi wujud nyata kasih Kristus kepada saya itu ada di mana? Simple sekali. Salib Yesus. Yesus maju ke kayu salib. Sekalipun dia sudah tahu. Salib itu seperti apa? Nah, saudara sekarang sadar, saudara sekalian, kenapa Tuhan kita ketakutan di Getsemani?
Karena dia tahu persis yang namanya orang disalib itu seperti apa. Orang disalib itu ditelanjangin, kemudian dia ditaruh di paku di satu kayu, kemudian ditaruh di sana berhari-hari. Dan di sana itu dia kena panas luar biasa. Soalnya pernah nggak dijemur? Jemur berapa lama? Setengah jam pingsan kan? Pernah nggak dijemur dari pagi sampai malam? Pernah nggak dibiarin di luar rumah, di gurun pasir demikian, dan di situ saudara-saudara semalaman di situ, dalam keadaan terpaku gitu di atas kayu, saudara-saudara sekalian. Seperti apa rasanya seseorang mengalami seperti itu tidak hanya dalam waktu 1-2 menit, 1-2 jam, tapi berhari-hari. Salib itu sakit, salib itu hina sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus itu tahu salib itu mengerikan sekali, makanya dia ketakutan. Tapi dia tetap maju ke kayu salib. Itu karena apa? Karena cinta. Yesus maju ke kayu salib, sekalipun dia bisa lari dari salib. Kuasanya masih bekerja nggak? Masih bekerja. Buktinya apa? Buktinya begini. Ada satu orang mau tangkap Yesus, kupingnya dipotong sama Petrus. Sebenarnya maksud Petrus itu adalah memotong kepalanya itu orang. Cuman sayang kurang latihan, meleset dikit, kenanya ke kuping. Oke, kuping copot. Ya, saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia ambil kuping itu, dia tempelkan lagi, sembuh. Oke, saudara perhatikan luar biasa. Pulih kembali, kuasa masih ada? Masih ada. Di Yohanes mereka cari Yesus. Lalu Yesus bertanya, mau cari siapa? Yesus dari Nazaret. Ini orangnya, pluk, jatuh semua. Jadi kuasa masih ada nggak? Kuasa masih ada. Bisa lolos ya? Bisa lolos. Tapi nggak mau lolos. Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dia disalib. Saudara-saudara terkasih, saya ini merenungkan Ibrani pasal 12, ayat 2. Yang katanya Kristus itu mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang tersedia bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi katanya Yesus itu kuat menanggung salib. Karena apa? Karena katanya dia melihat ada sukacita tersedia di depan dia. Jadi saya merenungkan ayat tersebut lama sekali. Suatu hari, saya sedang dari Bandara Changi, tahun 90-an. Saya lagi ngantri nih, mau check-in. Saya mau check-in itu, saya lagi baca satu buku. Ya, bukunya Philip Yancey, saya masih ingat. Ya Tuhan, kenapa sih Tuhan itu lihat apa sih di depan, sukacita apa sih? Ketika bisa kuat pikul salib itu ada sukacita yang bikin kuat. Itu sukacita apa sih? Saudara-saudara saya ini lagi ngantri. Dan mendadak di pikiran saya muncul satu. Sukacita yang dimaksud adalah ketika melihat kamu itu selamat dan sembuh. Saudara kan tahu ya, saya bertobat cara gimana ya. Saya ini sakit parah sekali, depresi berat sekali. Dan akhirnya saya ke gereja, alami jamaan Tuhan, dan kemudian saya dari situ saya jadi percaya. Jadi saya sakit parah, dibawa ke gereja. Dalam keadaan sakit sekali. Ya, dan kemudian sembuh dalam satu malam. Jadi itu berarti buat saya. Jadi kata suara itu, Yesus itu kuat pikul salib demi sukacita. Sukacita apa? Melihat kamu sembuh dan selamat. Saudara tahu nggak, saya batal nggak jadi check-in. Saya jalan keluar Bandara Changi. Duduk di pinggir jalan. Dari situ saya menangis. Menangis dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih tak terhingga kepada Tuhan Yesus. Yang ketika menjelang dia mati, dalam keadaan terseok-seok pikul salib, dalam keadaan jatuh bangun sakit dan capek sekali. Dan dia berkata, aku harus lakukan ini. Aku mesti kuatkan diriku dan pikul salib ini sampai kepada kesudahannya. Supaya Sukirno Taryadi itu bisa sembuh dan bertobat. Saudara sekalian, saudara tahu juru selamat kita itu, ketika meninggal itu, wajah-wajah kita melintas di depannya. Dan dia pikul salib itu. Dan dia dapat kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia ingat akan kita. Dia ingat nih, Jenito bagus. Dia ingat nih, Kenzo, Hengkiang. Dia ingat nih,
Lim Suk Chiao, dia ngeni Tikno Chandra. Semua itu dia ingat. Dan dia kuatkan dirinya supaya nama-nama ini bisa selamat dan sembuh. Tidakkah saudara-saudara di situ melihat kasih yang begitu hebat? Tidakkah saudara-saudara bisa melihat ke salib dan berkata terima kasih Tuhan Yesus, kita punya juru selamat yang ketika mati, itu mati demi kita, memikirkan kita dalam kasih kepada saudara dan saya. Bisakah saudara melihat kasih itu? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua belajar mencintai Tuhan. Dan dengan kekuatan dari cinta kasih itu, kita bisa menjadi pengikut Kristus yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga terjadilah kata-kata Paulus tentang kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam kasih kita kepada Tuhan, kita akan bisa lakukan itu, saudara sekalian. Ya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, saudara sekalian. Kita mau nyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Dia, ya.